ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Teman-teman saudariku sekalian, seperti biasa saya harus sampaikan juga berulang kali bahwa tidak diperkenankan untuk foto atau video. Mungkin ada teman-teman yang baru hadir jadi tidak tahu. Yang sudah terlanjur mohon dihapus. Kalau mau rekam silahkan suara saja. Begitu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pesan dan kesan dari Isra Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan hikmah ya dari Isra Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan hikmah dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, karena ini memang sedang berada dalam bulannya, bulan Rajab. Kita kalau dengar Rajab selalu yang kebayang adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kita akan mulai kajiannya. Seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu kita bukan menjadi sesuatu yang kita dengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, akan tetapi jadi ilmu yang kita simak dengan kedua telinga, kita dengarkan dengan kedua telinga, kita simak dengan penuh perhatian di pikiran kita, kita masukkan ke dalam hati kita. Allah rubah jadi cahaya yang menyinari anggota tubuh kita, jadi cahaya memandu jalan kehidupan kita, sehingga kita semuanya dapat menjadi hamba-hambanya yang solehah insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Ya. Malam 27 Rajab pada tahun ke-11. Jadi di saat usia Nabi kala itu 51 tahun. Pada usia Nabi 50 tahun itu Nabi mendapatkan dua peristiwa paling menyedihkan dalam hidup beliau. Terjadi keduanya di tahun yang sama, yaitu kewafatan istri beliau Sayyidah Khadijah dan juga kewafatan paman beliau tercinta yaitu Abu Thalib. Meninggal pada tahun yang sama, sehingga tahun itu dinamakan oleh Nabi dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah terutamanya, gangguan dari kaum Quraisy luar biasa dahsyatnya. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif. Akan tetapi di Taif bukannya mendapatkan perlindungan, bukannya mendapatkan ma'wa, tempat untuk tinggal ya, akan tetapi malah justru Nabi diperlakukan dengan sangat buruk, dilempari oleh anak-anak kecil dan budak-budak dengan batu, sampai membuat Nabi harus tunggang langgang. Di waktu itu pula lah betis Nabi Muhammad alaihissalam sampai dengan terluka cukup berat ya, dan Nabi kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke kota Mekah. Atas kesedihan beruntun yang terjadi pada Nabi Muhammad alaihissalam ini,
Allah kemudian bagi kepada beliau hadiah berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman sekalian, kalau buat kita peristiwa Isra dan Mi'raj lebih kepada peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yang juga merupakan hadiah buat kita sekalian. Akan tetapi kepada Nabi Muhammad lebih kepada hadiah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad atas kesabarannya kala diuji. Jadi kalau hikmah yang bisa kita ambil yang nomor 1 adalah bahwa bersabarlah kala diuji, akan ada hadiah besar menantimu di depannya. Semakin besar ujiannya, hadiahnya biasanya semakin bagus. Semakin hebat hadiahnya teman-teman sekalian. Semakin besar ujiannya, semakin bagus hasilnya, kamu akan diberi hadiah semakin hebat. Akan tetapi kalau ujiannya besar doang, kamu jalaninnya nggak benar, itu juga nggak dapat hadiah. Atau sebaliknya, ujiannya kecil ya hadiahnya juga kecil, gitu ya. Jadi syarat dapat hadiah besar adalah ujiannya besar, jalaninnya benar, menghadapinya benar, ngisinya benar. Kan ujian tuh kalau mau dapat hal yang bagus kan memang ujiannya juga besar-besar, bagus-bagus, hebat-hebat, tinggi-tinggi kan gitu ya. Kamu mau dapat pekerjaan yang bagus, wawancaranya juga semakin bagus pekerjaannya, semakin tinggi gajinya, semakin sulit pula lah wawancara kerjanya. Bukan begitu? Maka demikian pula dalam kehidupan kita ini teman-teman saudaraku sekalian, Allah bagi kepada kita juga hal yang sama. Siapa yang diuji paling besar dan dia menjalankannya dengan cara yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepadanya hadiah yang paling besar pula. Dan sebesar-besarnya hadiah diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam atas sebesar-besarnya ujian yang datang dalam kehidupan beliau. Ujian ditinggal mati orang yang dicinta itu dahsyat teman-teman sekalian. Betul nggak? Kalau kamu diuji ketika sedang dalam, maksudnya ditinggal wafat, ditinggal meninggal oleh orang yang kita sayangi, tapi sudah tidak lagi bergantung sama dia, itu agak mendingan lah. Meskipun itu juga sedih, gitu ya. Kita kehilangan orang tua kita di usia berapapun kita, walaupun kita sendiri udah jadi orang tua, tetap aja sedih, betul kan? Tetap aja. Mau kita udah punya anak berapa juga, kita kehilangan ibu kita kehilangan bapak kita, ya sedih teman-teman saya sekalian. Saya kehilangan guru saya, almarhumah Hubabah Maryam, sedihnya luar biasa. Padahal boleh dikatakan saya sendiri udah jadi guru, kan begitu ya? Tapi kehilangan guru itu ya Allah rasanya kayak ayam kehilangan induk, kayak itik kehilangan induknya tuh, lari sana lari sini. Pernah lihat itik kehilangan induk nggak? Ya Allah, berat bener gitu ujiannya. Dan itu datang dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di saat yang Nabi Muhammad itu lagi perlu-perlunya sama Sayyidah Khadijah, lagi butuh-butuhnya sama Sayyidah Khadijah sebagai penguat hati, sebagai belahan jiwa, sebagai soulmate dalam kehidupan beliau. Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Khadijah waktu meninggal dunia itu ibarat tatanan kerajaan ya. Beliau wakil, merangkap bendahara, merangkap menteri keuangan, merangkap menteri pertahanan keamanan, apalagi nih merangkap apalagi tuh Sayyidah Khadijah, sekretaris negara, kan begitu ya. Semuanya tuh ada pada diri Sayyidah Khadijah. Nah itu wakil, sekretaris, bendahara, menteri keuangan, kemudian menteri pertahanan keamanan. Saudara sekalian, meninggal dunia dalam satu waktu. Gimana modelnya coba? Kesedihan hati baginda Nabi Muhammad. Nabi itu sedihnya dari dua hal. Sedih
beliau sebagai seorang istri, Sayyidah Khadijah istri, sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya, beliau sedih. Itu satu. Sama yang keduanya, sedih karena Sayyidah Khadijah adalah kawan dalam berdakwah. Kawan dalam berdakwah. Jadi tumpuk-tumpuk nih kan sedihnya. Ketika kemudian kawan dalam berdakwah ini meninggal, dan bukan hanya kawan pula teman-teman sekalian, beliau orang yang sangat dipandang sama masyarakat Quraisy. Ketika meninggal Sayyidah Khadijah, itu gangguan dari kaum kafir Quraisy lebih besar lagi. Itu tuh yang sampai Nabi Muhammad lagi sujud di depan Ka'bah dilempar orang dengan kotorannya unta. Itu kejadiannya sesudahnya wafatnya Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian. Kejadiannya yang Nabi Muhammad lagi tawaf, kemudian didatengin orang, dipukulin, Nabi Muhammad dikeroyok berbelas-belas orang laki-laki yang berbadan tegap dari kaum kafir Quraisy. Nah itu kejadiannya semuanya sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Waktu masih ada hidupnya Sayyidah Khadijah, nggak pada berani. Kenapa gitu? Nggak enak sama bininya, pernah ngutang aneh. Gak enak sama bininya. Dulu waktu kita kesusahan dia yang bantu, kan gak enak tuh, gitu ya. Atau gak enak sama Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy atau kawan mereka, bangsa kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu kan kawannya gitu. Jadi gak enak gitu kan. Abis mereka meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, waduh udah bener-bener tuh, Masya Allah. Tapi Nabi menjalankannya dengan nilai A. Kalau ada tuh A+ nilainya. Kalau ujian tuh teman-teman saya sekalian, lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada yang bisa dilakukan seseorang. Nabi hijrah ke Taif, teman-teman saya sekalian. Nabi itu ketika dicaci maki, ketika diapain segala macam, tidak pernah terucap kata-kata dari lisan Nabi Muhammad SAW sumpah serapah buat mereka. Bahkan sekedar doa buruk kepada mereka nggak pernah. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kita nih ya, kadang-kadang nggak didolimi aja suka berasa didolimin. Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang seringkali dolim kepada istrinya? Padahal kalau ditanyain sama suaminya juga ngomong yang sama. Ustazah, apa pahalanya suami yang selalu didolimin sama istrinya? Ini sebenarnya siapa yang dolim, siapa yang didolimi sih? Teman-teman sekalian, segitunya kita susah untuk tidak mendoakan buruk orang yang telah mendolimi kita. Begitu kan ya? Nabi Muhammad SAW sudah jelas-jelasan. Nabi nggak pernah bikin buruk sama orang lain. Jadi sekalian, saya kalau lagi ada orang lain yang mungkin kurang, ya, walaupun itu sangat jarang, kurang, maksudnya berbuat tidak baik kepada saya misalnya, saya akan mikirnya kayak gini, ya Allah, ya iyalah, ini tuh nggak seberapa dibandingkan dengan keboliman yang telah saya lakukan kepada orang lain. Saya akan ingetin berapa banyak kedoliman yang telah pernah saya lakukan kepada orang lain. Jadi misalnya saya ada telepon orang nggak diangkat-angkat, ya inget-inget aja, saya sendiri juga susah diteleponnya. Gitu tuh, gitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, apa yang kita lakukan ini kan dari apa yang kita alami, dari keburukan orang kepada kita. Kalau kita balikin, kita inget-inget, ya iya sih, kitanya juga suka berbuat kayak gitu juga sama orang. Kita belum terjaga, kita belum benar-benar yang baik sama. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, itu kan merupakan balasan dari perlakuan buruk kita di masa yang lalu kepada orang lain. Kan begitu? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Dan balasan keburukan juga merupakan keburukan juga. Kan begitu tuh. Sama-sama aja sebenarnya. Tapi walaupun udah tahu kayak begitu, suka susah jaga hati untuk tidak bereaksi buruk kepada orang tersebut. Betul gak? Nih mulut kayaknya gatel kalau gak ngomongin.
Kan gitu ya, hati aduh protes setengah mati gitu, dan langsung berasa bahwa kita adalah orang yang terdolimi, doa kita mustajab bla bla bla. Ya Allah. Saudariku sekalian, Nabi kita Muhammad alaihissalam nggak pernah bikin buruk sama orang lain, nggak pernah bikin buruk sama orang lain. Jangan kata sama orang, sama binatang nggak pernah. Jangan kata sama orang, sama makanan nggak pernah dicela sama Nabi. Makanan loh, kalau dicela juga nggak bakalan protes. Segitunya nggak pernah Nabi Muhammad nyela makanan, teman-teman saya sekalian. Kebayang apatah lagi sama orang. Tapi segitunya Nabi kemudian dijahatin sama orang lain dengan sejahat-jahatnya, sampai dilemparin mana kecil dengan batu-batu kerikil, sampai bikin Nabi Muhammad lari tunggang langgang, diteriakin ada orang gila, Muhammad gila, Muhammad gila, sambil diteriak-teriakin seperti itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad alaihissalam bersama dengan segenap keboliman yang orang lain lakukan kepada beliau, ini udah pasti keboliman, bukan balasan keburukan. Orang Nabi Muhammad nggak pernah bikin buruk sama orang, jadi sudah pasti keboliman. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Bahkan malaikat pun gemes sama mereka yang sudah berbuat buruk sama Nabi, sampai izin sama Allah, ya Allah, gimana nih ya Rabb, kita hancurin aja. Coba bilang Muhammad, tawarin. Datang jaa malakul jibali faqala atbiquha faqala la bal artajir ridwana. Datang malaikat penjaga gunung. Mereka bilang, wahai Rasul, saya malaikat penjaga gunung nih. Satunya lagi, saya malaikat penjaga gunung sini. Taif itu letaknya lembah antara gunung sama gunung. Rasul, jika engkau izinkan, kami mohon izin padamu. Kamu cukup bilang iya, bahkan cukup menundukkan kepala. Izin hancurin orang Taif yang tadi telah berbuat seperti itu kepadamu. Kalau kita sih kayaknya bakalan bilang, jangan malaikat, jangan tunda lagi. Jangan ragu-ragu, jangan lama-lama, sekarang juga. Gitu ya. Nabi Muhammad, la taf'alu, inni arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Dzurriyyatan ya'budunallah. Kata Nabi, jangan kalian kerjain, jangan kalian kerjain. Kenapa gitu Rasul? Inni arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Aku berharap, ini ya keren banget hatinya Nabi Muhammad nih. Cara berpikirnya, hatinya, sabar tingkat langit ketujuh, sabar tingkat Firdausul A'la. Sehingga sekalian kata Nabi Muhammad, jangan kerjain, wahai malaikat, tolong jangan kerjain. Aku berharap. Apa harapannya? Biar mereka mati aja sendiri gitu ya, enggak gitu. Apa harapannya Rasulullah? Aku berharap dari sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Didoain dapat keturunan yang baik. Kita sama orang yang udah baik sama kita, belum tentu kita doain dapat keturunan yang baik. Nabi sama yang habis ngelemparin loh, sama yang habis ngelemparin Nabi, sama orang yang habis ngatain gila sama Nabi Muhammad alaihissalam, didoain sama Nabi, mudah-mudahan mereka biar pada punya keturunan yang soleh-soleha yang beriman kepada Allah. Andai mereka yang nggak beriman, saya tetap berharap anak-anaknya nanti pada beriman. Keren banget teman-teman serius sekalian. Nih kita nih sama guru kita belum tentu kita doain biar punya keturunan soleha, soleha. Doain kok ustazah teh langsung. Ya Allah, berarti doanya belum mustajab ya. Saya harus menunggu sampai ada di antara teman-teman yang doanya mustajab. Baik, sekalian saya muliakan. Jadi Nabi Muhammad alaihi wasallam hasilnya itu di atas ekspektasi, di atas yang bisa dikerjakan orang.
Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdakwah, kemudian disakiti, waktunya memang lama ya, lebih lama tentu saja dari Nabi Muhammad. Teman-teman, saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kan jenisnya udah sama-sama aja. Ditolak sama kaumnya, disakiti sama kaumnya. Sampai kemudian Allah bilang fasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, bikinlah perahu dengan pengawasan dari kami. Nabi Nuh bikin perahu besar banget. Di sana itu nggak ada lautan. Jadi mereka ngelihat Nabi Nuh bikin perahu itu udah diketawain mulu teman-teman sekalian. Sampai perahunya jadi, itu tiap mereka lewat, tiap ngetawain mereka sambil bilang, Nuh, sejak kapan perahu bisa lewat di daratan? Sejak kapan perahu bisa lewatin gunung? Kamu mau kasih perahunya sama dikasih sayap biar bisa terbang? Gitu, diketawain sama mereka. Nabi Nuh diem aja. Sampai Allah kemudian bilang, wahai Nuh, nanti kami akan kasih air banjir besar di negerimu yang akan membuat orang-orang kafir pada tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain satu rumah pun dari rumahnya orang kafir kecuali Engkau tenggelamkan. Teman-teman sekalian, Nabi Nuh bilang kemudian, tenggelamin aja ya Allah, jangan sisain satu rumah pun juga. Emang abis dakwah 950 tahun ya, dan gak ada yang masuk ke dalam agamanya, gak lebih dari 50 orang teman-teman sekalian. Memang sesuatu hal yang menguji kesabaran. Tapi bahwa Nabi Nuh ya segitu, yang kafir-kafir udah deh Allah tenggelamin aja semuanya. Al-kafirina, kepada yang kafir-kafir tenggelamin semuanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad ini gak beriman juga nih. Nabi habis dilemparin, Nabi habis berdarah-darah, Nabi habis dikatain gila. Tanyain, Rasul, nih kita himpit aja nih, gimana nih? Nih saya penjaga gunung nih, himpit aja yang tadi ngelemparin kamu. Jangan, kata Nabi, jangan kerjain. Kenapa gitu Rasul? Ntar nanti insya Allah anaknya cucunya pada beriman. Saya doa, saya mau minta sama Allah biar anaknya cucunya pada beriman semuanya, pada jadi anak-anak yang soleh-solehah gitu. Hati macam apa? Kesabaran macam apa? Akhlak macam apa yang dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad? Rahmat dan kasih sayang macam apa? Yang bahkan kepada orang yang telah melemparinya, yang telah mengata-ngatain beliau seperti itu, beliau tetap menengadahkan tangan seraya mengatakan, ya Allah, aku berharap dari mereka akan ada orang-orang yang beriman kepadamu. Cakep banget saudaraku sekalian. Jalanin ujiannya tingkatnya A+ hasilnya Nabi itu. Makanya hadiahnya juga luar biasa. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah hadiah yang akan Allah berikan kepada penghuni surga sebagai hadiah. Coba tuh, orang di dunia ini ya, kalau baik-baik, kalau solehah, kalau soleh, baik dalam hidupnya, dia akan mati dalam keadaan baik, kan gitu ya? Orang kalau hidupnya baik, matinya baik, insya Allah Allah akan masukkan dia ke dalam surga sebagai hadiah bagi kebaikannya. Nah, ketika orang di surga, Allah bakalan kasih hadiah. Jadi kayak gimana besarnya hadiah yang akan Allah peruntukkan kepada ahli surga. Padahal surganya itu sendiri udah jadi hadiah. Nah, itu kan setinggi-tinggi hadiah namanya. Apa itu? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman saudaraku sekalian, hadiah di atas hadiah Allah persembahkan untuk seorang manusia yang masih ada di atas muka bumi ini. Hadiahnya besar, jadi hadiah di atas hadiah. Kalau kamu hidupnya juga kayak begitu, siap-siap aja nerima hadiah.
Tapi kalau nggak bener ngerjain soalnya nih, ya, halo, apa yang akan terjadi? Coba deh perhatikan, remedial. Bener gak? Ngulangin tuh. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya gini, Ustazah, ujian saya tuh dari dulu itu aja. Apa itu? Suami Ustazah tukang main perempuan. Kenapa ya Ustazah, saya kok diuji ini lagi? Ya karena kamu gak lulus. Makanya remedial aja terus. Halo? Ini tidak untuk melihat orang lain, ini untuk melihat dirimu sendiri. Coba perhatikan, kalau kamu dalam hidupmu merasa kayaknya ujian saya itu aja ya. Apa tuh? Kemiskinan. Berarti kamu nggak lulus. Ustazah, kalau lulus apakah nggak jadi miskin lagi? Bukan. Belum tentu kamu jadi kaya kalau lulus ujian tersebut. Tapi teman-teman sekalian, kamu tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah ujian. Kamu mampu melewatinya. Gitu. Udah enak, nanti diuji lagi sama yang lain, sama yang lebih besar lagi. Tenang aja, akan ada hadiahnya lagi sesudahnya. Ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, keluasan pikiran, kenikmatan ibadah, itu adalah hadiah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kamu mampu melewati sebuah ujian. Kalau kamu masih merasa hidupmu merana terus-terusan, yaitu ujiannya gak pernah lewat-lewat. Kamu tidak pernah mampu melewati ujian tersebut dengan cara yang bagus. Jadi sekalian, nilainya D mulu. Di atasnya C ada D kan ya? Oh, ada E lagi. Oh iya, terakhirnya Z, saya tahu. Itu loh, kalau di ujian sekolah itu loh. Maaf, saya ini kan sekolahnya pesantren. Kalau saya pakai istilah mumtaz, kan gak ngerti. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ujian itu kayak begitu tuh. Kalau mampu melewatinya ada hadiahnya. Nanti semakin besar lagi ujiannya, semakin besar lagi hadiahnya. Terus begitu sampai kalau udah datang nihainya, datang puncaknya, teman-teman sekalian, orang-orang yang mampu melewati ujiannya dengan cara yang baik sehingga hatinya menjadi selalu tenang, akan diberi hadiah tertinggi bagi kehidupan manusia berupa saat kematiannya ia akan disambut dengan penuh sukacita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kata Allah. Nah, nih udah ketenangannya udah banyak. Soalnya ujian itu hasilnya salah satunya adalah ketenangan hati. Diuji bagus, ditambahin ketenangan hatinya. Diuji lagi yang lain, bagus lagi, tambahin lagi ketenangan hatinya. Diuji lagi yang lain, bagus lagi, tambahin lagi ketenangan hatinya. Sampai saat datang ajalnya Allah bilang, wahai hambaku yang tenang hatinya, fadkhuli, farji'i ila rabbik, saatmu kembali kepadaku, sang penguji kehidupanmu, radiyah, kamu berhasil, kamu ridho, kamu puas, mardiyah, kamu dipuasi, kamu dihargai, kamu diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Gitu. Saudariku sekalian saya muliakan, yang diujinya nggak lulus, satu, remedial terus. Yang kedua, hatinya tambah berantakan. Tambah gelisah, tambah galau, tambah sedih, tambah merana, tambah menderita, tambah apalagi ya?
akhirnya berujung dengan ketidakmampuan menghadapi kenyataan, berakhir dengan depresi. Jadi PA. Iya, jadi L2 Lola Lolo. Itu tuh. Kenapa gitu? Enggak lagi bisa kontrol dia punya hati, enggak tenang. Tuh teman-teman saya sekalian. Ayo nih siapapun di sini yang lagi diuji, enggak bahaya ujian tuh, enggak bahaya. Ujiannya enggak bahaya. Anak lagi dikasih sakit enggak bahaya? Enggak bahaya. Suami lagi agak menjauh enggak bahaya? Enggak bahaya. Yakin Ustazah? Nggak bahaya, asal bisa jalanin ujiannya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, yang sabar. Apa sih sabar? Sabar ketahanan hati dari protesnya hati, ketahanan diri dari protesnya hati. Dirinya nggak protes, dimulai dari hatinya nggak protes, dirinya nggak protes, mulutnya nggak protes, begitu kan ya? Semua anggota tubuhnya nggak protes. Kalau protes gimana? Ya itu tuh sampai, ya Allah kenapa sih gitu? Kenapa harus saya ya Allah yang diuji seperti itu? Padahal kan, tuh udah mulai model-model padahal kan. Saya nggak pernah tinggal sholat. Kenapa suami saya kau jadikan nyangkut menjanda sebelah rumah? Ya Allah, padahal saya nggak pernah meninggalkanmu. Nah itu hatinya protes itu ya. Makanya lisannya akhirnya jadi protes. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau nggak berhasil jawab ujiannya, wah suami main perempuan. Emang dia doang yang bisa, saya juga bisa. Kamu mau apa? Mau main laki-laki gitu? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Atau gini ngeliatin, kayak apaan sih ceweknya? Labrak, lemparin duit. Terinspirasi. Ya Allah, tuh namanya jawab soal ujiannya salah-salah, gitu ya. Saudara sekalian, kalau kamu seorang guru, kemudian kamu lagi ngasih soal-soal ujian ke anak murid, bukannya dia jawab, dia malah tulis Bu Guru kejam. Kenapa Bu Guru memberikan soal seperti ini? Seharusnya sebagai seorang guru, kamu harus memberikan kasih sayang kepada anak murid. Di bawahnya ditulis hapuskan UN. Teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi? Gitu kan ya? Kalau gurunya lagi yang ini aja, lagi yang masih baik-baikan aja gurunya, dia akan bilang, oh ya udah, sekarang dia keluar, nanti kita panggil lagi, kita uji ulang, kan begitu? Gitu. Kalau gurunya masih baik. Kalau habis diuji ulang dia kayak begitu lagi, kali ini bukannya dia jawab, malah diremes-remes soal ujiannya, dilempar-lempar, dirobek-robek. Kan teman-teman sekalian, gurunya kemudian juga akan bilang gitu kan, nih anak kenapa sih nih? Ayo coba masih kita sabarin aja, panggil lagi, diuji lagi, kan gitu. Tapi kalau udah yang kesekian kalinya, apa yang akan terjadi? Keluarin deh dia dari sekolah ini. Kita sudah tidak mengerti lagi bagaimana menghadapinya. Allah tuh kayak begitu sama kita. Kamu diuji nih sekali, Allah mau lihat kayak gimana kamu terhadap ujian. Oh salah jawabnya nih, diuji lagi, masih salah juga, diuji lagi. Oke, remedial nih. Untungnya Allah tuh sobur, makanya remedialnya bisa 20-30 kali. Kan gitu ya, terus aja diuji. Suami saya keras, oke. Terus setiap kali dia keras, saya kerasin lagi. Nah, salah kan jawab soal ujiannya? Dikasih lagi, ya masih suami yang sama ya, dikerasin lagi. Apa yang dia lakukan?
latihan karate. Salah lagi nih jawab ujiannya. Itu teman-teman saya sekalian, kalau salah-salah terus kamu nggak lulus-lulus dah, nggak lulus-lulus. Ayo deh sekarang, mulai sekarang jawabnya yang benar, teman-teman saya sekalian. Ujian itu nggak bahaya, yang bahaya kalau kamu salah jawabnya. Kalau kamu salah jawabnya, maka jawab yang benar. Gimana caranya? Semua ujian adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk menarikmu mendekat padanya. Semua ujian tuh kayak kamu lagi tenggelam, Allah kasih tali, ambil, pegang talinya, tarik perlahan-lahan, kamu akan selamat, teman-teman saudara sekalian. Semua ujian adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk membuatmu mendekat kepadanya. Pakai kesempatan ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah kepadanya, bukan untuk mengadukan orang yang telah berbuat zalim padamu, akan tetapi untuk mengadukan ketidakmampuanmu menghadapi ujian tersebut. Udah dikasih tunjuk sama Nabi, udah dikasih cara sama Nabi. Nabi ketika kemudian dilemparin orang-orang dengan batu saat hijrah ke Taif, Nabi angkat tangannya, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku mengadu padamu. Katanya Zaid bin Harithah, saya tuh ngeliatin Nabi bersih-bersihin lukanya, darahnya di betis beliau. Kenapa banyaknya kena betis? Karena yang lempar kebanyakan anak kecil. Anak kecil ngelempar, itu kan lemparannya kan jatuhnya lebih bawah daripada badan dia kan. Jadi akhirnya yang kenanya kebanyakan di betisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi bersihin lukanya, Nabi selonjoran bersihin luka. Kata Zaid bin Harithah, saya ngelihatnya nggak tega. Saya mau deketin Nabi nih, tapi gimana gitu. Saya mau ngomong kalimat penghibur kayak apa nih sama Nabi nih. Saya lagi mikir aja gitu. Habis gitu kemudian Zaid ngelihat Nabi tengadah tangan. Kata Zaid bin Harithah, saya begitu ngelihat Nabi habis bersihin lukanya, angkat tangannya, saya segera menjauh semampu yang saya bisa. Beberapa langkahan saya menjauh. Saya takut. Kenapa gitu Zaid? Saya takut. Nih kalau misalnya Nabi Muhammad bilang, ya Allah nggak lihat apa yang orang-orang telah perbuat kepada saya. Ya Allah turunkan azab kepada mereka. Kata Zaid, saya rasa saya akan ikutan terkena azabnya. Karena saya tidak cukup benar dalam jagain Nabi Muhammad alaihissalam. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi, saya nggak maksimal jagain Nabi. Jadi kayaknya nih Nabi kalau doa ya Allah hancurin yang tadi mendolimi saya bakalan kena juga tuh kayaknya. Katanya Zaid bin Harithah. Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Bukan orang Taif yang telah melempariku. Bukan. Kita kan dikit-dikit kayak begitu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu yang tadi telah ngambil sendalku di masjid. Ya Allah, aku mengadu kepadamu perbuatan suamiku yang telah menzalimiku. Suaminya di tempat yang lain. Ya Allah, aku mengadu kepadamu istriku yang tidak hormat padaku, ya Allah. Itu tinggal nungguin aja siapa yang doanya lebih mustajab. Siapa yang lebih Allah lihat terdolimi. Ya Allah, teman-teman sekalian, Nabi ketika mengadu pantas banget loh. Kalau Nabi Muhammad kemudian bilang, ya Allah, aku mengadu kepadamu orang Taif yang tadi telah menolakku, yang tadi telah melempariku, yang tadi telah berbuat keji padaku. Tapi nggak gitu yang dilakukan Nabi. Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Wa qillata hilati, betapa
betapa sembrononya aku, kurangnya aku dalam mencari jalan keluar bagi diriku sendiri. Nabi nyalahin siapa? Dirinya sendiri. Ya Allah, nih saya nih ya Rabb, nggak ngerti caranya pasti nih. Kenapa saya sampai dilemparin orang begini begitu? Mungkin nih saya kurang bener nih. Nih sayanya nih ya Allah yang terlalu lemah, nih sayanya nih yang terlalu nggak pintar gitu. Cara neranginnya mungkin saya kurang bener, cara ngomongin mereka mungkin kurang bener. Seharusnya saya nggak gitu tuh tadi ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku mengadu padamu. Gitu teman-teman saudaraku sekalian. Kamu kalau merasa sedang diuji, angkat tanganmu, bilang ya Allah, ampuni aku. Aku mengadu kepadamu ya Allah. Betapa kecilnya hatiku ya Allah, baru diomongin kayak begitu aja sama suami langsung ngerasa kayak udah kiamat. Ya Allah, betapa rendahnya kesyukuran aku ya Allah. Baru dapat ujian sekecil itu aja saya udah merasa jadi orang paling menderita. Ya Allah, malunya saya ya Allah padamu ya Allah. Aku mengadu padamu ya Allah. Betapa sangat rentannya diri ini untuk diganggu sama setan, untuk dikalahkan sama hawa nafsu. Ya Allah, kuatkan hambamu ya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Biar gak remedial terus ujiannya, biar gak berulang-ulang diuji itu aja. Ya, naik tingkatannya, yuk naik. Saudaraku sekalian saya muliakan, talinya disambut, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talinya disambut. Ujian itu adalah tali yang Allah lemparkan kepadamu untuk membuatmu menjadi semakin dekat. Sambut talinya, mendekatlah. Sambut talinya, mengadulah. Sambut talinya, benahi dirilah. Sambut talinya, introspeksilah. Sambut talinya, kemudian belajarlah hari demi hari untuk menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan hadiah demi hadiahnya. Gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu hikmah pertama dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi di balik ujian ada hadiah. Ujian datang kepada diri Nabi Muhammad terberat pada tahun ke-10 sampai berakhir dengan hijrahnya Nabi ke Taif yang tertolak, hadiah menantinya berupa Isra dan Mi'raj. Hikmah dan kisah yang keduanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, malam itu Nabi sedang berada di tempat tidur beliau ketika kemudian datang malaikat Jibril. Nabi bangun dari tidurnya, Nabi keluar rumah, mendapati ada malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Dua malaikat ini ya. Nabi bertanya, ada apa nih Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, malam hari ini kami akan membawamu menuju Allah. Nabi kemudian sami'na wa ata'na, teman-teman sekalian. Nabi diperintahkan untuk satu, dibelah dadanya. Sebuah persiapan, ya, sama kayak manusia itu kan sejatinya badan manusia nggak bisa untuk naik ke atas langit, gitu kan? Orang kalau mau naik ke atas langit nggak usah jauh-jauh, mau naik ke atas bulan aja harus dibekali. Apaan pembekalannya? Dikasih oksigen, itu kan, dibawakan peralatan-peralatan canggih, dipakaikan pakaian-pakaian gitu. Kenapa gitu? Karena tubuh manusia nggak sanggup sebenarnya buat naik ke atas, baru ke atas itu doang loh, ke atas bulan doang. Nah itu udah nggak tahan gitu, makanya ada pembekalannya. Nah untuk itu pula lah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian perlengkapannya, persiapannya salah satunya adalah syaqqus sadr, pembelahan dada Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Nabi itu dibelah dadanya bukan hanya ketika berusia 6 tahun, itu iya juga, berusia sekitar 4 tahunan ya, itu iya juga.
itu iya juga teman-teman sekalian, ama salah satunya juga adalah ketika sebelum Isra dan Mi'raj. Nabi dibelah, kemudian ada prosesi lah ya yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail sebelum kemudian dipersiapkan hatinya, dipersiapkan rohnya untuk bisa mengalami peristiwa dahsyat yang bernama Isra dan Mi'raj. Teman-teman sekalian, Nabi kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Al-Haram. Lah, sholatnya gimana sih? Bukannya perintah sholat itu baru datang di malam itu? Teman-teman sekalian, sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat yang 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang, itu juga Nabi sudah melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan caranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Saya nggak tahu jenis sholatnya seperti apa, apakah ada ruku sujud seperti yang kita lakukan atau bukan, namun yang pasti ada rokaatnya juga, gitu. Ada rokaatnya, ada hitungan rokaatnya, begitu kan ya. Nah itu 2 rakaat gitu kan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW di saat pagi sama di saat petang. Dulu sebelum itu dari awal Islam itu udah ada sholatnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore hari, dan itu dilaksanakan sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi diminta sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Habis selesai sholat 2 rakaat itu jadi kayak startnya dengan sholat. Nabi kemudian dibawa keluar dari Masjidil Haram. Teman-teman, maksudnya di Masjidil Haram adalah depan Ka'bah ya. Tentu saja saat itu belum jadi masjid. Yang dimaksudkan sekali lagi adalah di area Ka'bah situ itu. Habis selesai Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di sana, Nabi kemudian keluar. Teman-teman sekalian, Nabi diperlihatkan ada satu kendaraan, maksudnya ada satu tunggangan, yaitu burak yang berwarna kekuningan binatangnya. Begitu ceritanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa burak itu katanya Nabi adalah tunggangan yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Nah, kita udah bisa memperkirakan kisaran besarnya burak ini ya. Kemudian di burak tersebut itu katanya Nabi Muhammad alaihissalam warnanya kekuningan, ada sayapnya, dan maktub baina aini, ketulis di antara di sininya nih, di dahinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika dia berkeringat, keringatnya lebih wangi daripada bau misik. Selipan not nih ya, saya kasih not teman-teman saya sekalian. Kamu harus mandi tiap hari biar enggak keringetan, sebab kamu bukan buruk yang keringatmu bau kasturi. Kalau kamu buruk nggak usah mandi, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bukan buruk, mandilah. Kalau bisa sehari 2 kali gitu ya. Baik, saudara sekalian, akhirnya kemudian Nabi mau naik nih. Ayo Rasulullah, mulai kita berangkat. Nabi mau naik, buruknya itu kemudian nggak mau nunduk gitu kan. Jadi kan agak susah juga tuh. Terus buruknya juga kayak nggak mau gitu dinaikin. Akhirnya malaikat Jibril kemudian bilang, ya burak urkud, wahai burak merunduklah. Fa innahu la yarkabuka ahsan min hadza, kamu tidak akan pernah dinaiki oleh seseorang yang lebih mulia daripada dia. Tahukah kamu dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia? Buraknya langsung malu. Dia adalah Muhammad yang namanya tertulis di antara keningmu itu. Buraknya langsung malu. Kabarnya pada saat itulah buraknya malu sampai keringetan. Kalau urusan kayak gini kayaknya kita mirip aja sama buruk ya. Kita kalau malu juga sampai keringetan gitu kan. Sedikit sekalian, akhirnya buruk merunduk, Nabi kemudian naik. Baca doanya bepergian. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurun. Nabi kemudian berangkat. Kemana nih?
ke Masjidil Aqsa. Tapi saudaraku sekalian, ternyata perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak direct. Ada transitnya. Transitnya bukan sekali juga itu ya, banyak kali teman-teman sekalian. Jadi gini, waktu Nabi Muhammad dinaikin ke atas langit, itu ngelihat bumi bukan dengan pandang manusia, bukan dengan pandangan kita sebagai seorang manusia. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, dengan adanya pembelahan dada dari Nabi Muhammad itu, Nabi dipersiapkan bahwa sekarang nih ruhmu, organ tubuhmu nggak kayak manusia pada umumnya gitu. Cara pandang Nabi, cara lihat Nabi seperti cara lihatnya para malaikat. Kalau kita nih sebagai manusia ngelihat yang terang karena ada lampu, karena ada cahaya. Kalau malaikat nggak gitu. Makanya Nabi Muhammad bilang, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di sana dibacakan Al-Quran, rumah yang lagi ada orang baca Quran di dalam rumah tersebut, kelihatan terang bagi malaikat penghuni langit, seperti terlihatnya bintang gemintang di waktu malam bagi penghuni bumi. Jadi buat malaikat, siang sama malam kagak ada bedanya ngelihat kita, gak ada bedanya ngelihat bumi. Gak ada ceritanya malaikat nih yang bagian penulisan amal gitu ya, ini saya gak bisa nulis nih, gelap bener nih, gak ada ceritanya. Coba dong Atid manggil malaikat Atid ya. Nyalain lampu di kamera kamu, di HP kamu gitu ya. Sehingga sekalian, jadi gak ada ceritanya tuh. Malaikat itu ada perbedaan siang, malam, terang, gelap bagi mereka berdasarkan dengan mana terang cahayanya gitu. Cahaya yang kita lihat di bumi ini gak gitu. Jadi mereka ngelihat anggota tubuh mereka, anggota tubuh malaikat ya, panca indera mereka itu bisa melihat taat, bisa melihat maksiat. Bisa mencium taat, bisa mencium maksiat, bisa mendengar taat, bisa mendengar maksiat, teman-teman saudara sekalian. Itu panca inderanya para malaikat. Jadi kamu gak usah khawatir, selagi kamu mengerjakan taat, yang akan bersamamu adalah malaikat-malaikat. Ketika kamu lupa kepada Allah, ketika kamu bahkan berbuat dosa, yang ada di sekelilingmu adalah setan-setan, teman-teman sekalian. Malaikatnya pada menjauh, malaikat rahmat terutamanya, pada menjauh gitu darimu. Karena yang mendekat padamu pada saat tersebut adalah setan-setan. Dan jangan salahin siapa-siapa jika pada saat tersebut kamu tidak akan menjadi orang yang terjaga dari kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya, sebab malaikat penjagamu pada pergi ketika kamu mengerjakan maksiat tersebut gitu. Teman-teman saudariku sekalian, jadi Nabi Muhammad ketika naik ke atas langit, nah itu panca inderanya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti cara kerjanya panca indera para malaikat. Malaikat itu kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kadzibal mu'min tanaha minhul malakan min natni ma yakhruju min fi." Apabila seseorang berbohong, malaikat raqib atid yang nyatet amal dia aja bahkan menjauh 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Kalau kita lagi bohong, teman-teman saudariku sekalian, untungnya orang-orang di sekitar kita nggak cium. Untung apa rugi? Untung ya. Ya Allah, kalau enggak kan, ya Allah lo habis bohong ya gitu kan. La ilaha illallah. Nah gitu tuh teman-teman sekalian, itu panca inderanya para malaikat, mencium bau dusta, mencium bau abis ngomongin orang. Oh paling parah teman-teman sekalian, kalau kita abis ngomongin orang, malaikat nyiumnya kayak kamu abis makan bangkai manusia. Makanya Allah bilang kan gitu, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Bangkai manusia itu baunya busuknya luar biasa loh teman-teman saya sekalian. Kita nyium
cium aja busuk, kayak gimana kalau kita makan? Gimana kalau dimakan? Nah itu kalau kamu habis ngomongin orang, wah malaikat rahmat ngacir, kabur. Malaikat-malaikat di sekelilingmu kabur. Malaikat raqib atid, gimana nih, pengennya sih nggak nyatet nih perbuatan dia nih, tapi kan kita nggak mungkin nggak nyatet. Kita mau jauh-jauhan ntar kagak bisa nyatet. Jadi mereka menjauh 1 mil dari busuknya bau mulut. Itu kalau bohong. Kalau ngomongin orang nggak tahu ngejauh berapa mil lagi tuh. Maka teman-teman saudaraku sekalian, akhirnya kemudian Nabi ketika Isra Mi'raj tuh anggota tubuhnya sudah diberlakukan seperti perlakuannya panca inderanya para malaikat. Jadi saat di atas langit Nabi Muhammad ngelihat ada tempat terang di bumi. Malaikat Jibril kemudian bawa turun Nabi Muhammad alaihissalam. Malaikat Mikail tadi cuman sampai di sesi pembelahan dada, 2 orang, 2 malaikat maksud saya, Jibril sama Mikail. Tapi yang mendampingi Nabi perjalanan ya itu enggak sama malaikat Mikail, cuman Nabi sama malaikat Jibril doang. Ngelihat tempat terang di bumi, turunin. Bukan diturunin, turun mereka berdua. Nyampe di sana, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan malaikat Jibril, "Sholihahuna rakaatain." Salatlah di sini wahai Nabi Muhammad 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat. Habis selesai salat baru nanya. Ini adab juga nih teman-teman sekalian. Kalau diperintah sama guru, kerjain. Kalau mau nanya entar. Habis perintahnya dikerjain. Kita kan enggak. Kenapa saya mesti gini? Kenapa saya mesti gitu? Gitu kan ya? Nah, itu repot yang jadi gurunya. Untung saya nggak nyuruhan orangnya. Mau nggak selesai suruh? Mau. Yakin? Saya suruh ngafalin surat apa gitu? Ntar kagak pada ngaji. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian pas Nabi Muhammad alaihissalam selesai sholat baru nanya nabinya, "Mahadi ya Jibril, apa ini tempat, apa ini wahai Jibril, kelihatan terang banget dari langit." Bahkan bukan hanya terang teman-teman sekalian, wangi. Dari atas langit tuh udah keciuman wanginya, kelihatan terangnya. Nabi turun, sholatlah di sini 2 rakaat terus. Nabi sholat. Apa ini Jibril? Apa kata malaikat Jibril? "Hadhihi ardu thayyibah." Ini adalah tanah wangi. Tanah thayyibah, tanah thayyib, tanah wangi. Haitsu fihal muhajarah, ini akan menjadi tempat hijrahmu nanti wahai Rasulullah. Nabinya belum hijrah ke situ, tapi tanahnya udah wangi. Tapi tempatnya udah bercahaya. Teman-teman saudara sekalian, tempatnya udah bercahaya, tanahnya udah wangi. Padahal nabinya belum nyampe hijrah ke situ. Masih 2 tahun kemudian Nabi Muhammad hijrah. Masya Allah, itu sesuatu yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad tuh jadi kayak begitu tuh. Tanah jadi wangi, pohon disandarin sama Nabi jadi kekal abadi yang ada di Jordan sana. Ya enggak? Baju yang dipakai sama Nabi terjaga sampai dengan sekarang tuh di Turki, di Topkapi. Teman-teman saudara sekalian, semua yang ada kaitannya sama Nabi jadi kayak begitu, jadi wangi. Habis selesai itu kemudian Nabi dibawa lagi jalan. Ngelihat tempat terang lagi. Nabi turun sholat lagi di situ. Nabi sholat 2 rakaat. Apa ini? Turis Sina, Bukit Sinai. Haitsu kallamallahu fihi Musa. Di tempat inilah dulu Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Nabi diajak jalan lagi. Lihat ada tempat terang lagi, Nabi suruh turun lagi, sholat lagi di situ. Habis saya sholat, Nabi tanya, "Apa ini wahai Jibril?" Di Bethlehem. Ini adalah Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah kemudian meniupkan roh Nabi Isa di tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad alaihissalam dibawalah kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Bawa terbang lagi
sampailah di Baitul Maqdis. Di sana ada masjidnya. Emang udah ada masjid di situ ya. Masjid namanya Masjidil Aqsa. Saudaraku sekalian, Nabi diikat si buruknya di satu tempat. Nah, itu tempatnya aja sekarang tempat ngikatnya buruk. Itu dikasih nama masjid juga, dibuat masjid juga namanya Masjid Mabrokul Buruk. Nanti kalau yang pergi ke sana cari nanti Masjid Mabrokul Buruk, berarti di situ dulu diikat buruknya Nabi Muhammad alaihissalam. Di situ Nabi dibawa ke masjid, dalam masjid. Wah, Masya Allah, penuh masjidnya dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi kan cuma 25, kok bisa masjidnya penuh? Siapa bilang para nabi cuma 25? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya hanya 25. Nabi dan Rasul yang bahkan kita nggak tahu namanya atau nggak wajib kita tahu ceritanya, itu banyak teman-teman sekalian. Lebih banyak lagi Nabi doang yang bukan Rasul. Imran itu Nabi bukan Rasul, Nabi Imran. Luqman Al-Hakim kabarnya Nabi bukan Rasul. Syam'un kabarnya Nabi bukan Rasul. Khidir, Nabi Khidir, Nabi bukan Rasul. Yang diceritakan Allah dalam Quran aja ada beberapa. Belum lagi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam kisah-kisah beliau, ataupun yang orang tahu bahwa itu Nabi tapi bukan Rasul dari kisah-kisah yang terdahulu. Saudara sekalian, saya pernah berziarah ke makam Nabi Daniel. Ya, itu Nabi bukan Rasul. Saya pernah juga berziarah ke makam Nabi Hadun di Yaman ya. Nabi beliau di Hadramaut, Nabi bukan Rasul. Gitu. Jadi ada nabi-nabi yang bukan Rasul. Berapa jumlahnya? Banyak sekali, saudariku sekalian. Banyak sekali, ribuan orang jumlahnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan 124.000, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang bilang 24.000, ada yang bilang 124.000, wallahu a'lam. Tapi namun yang pasti jumlahnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita sekarang ini, sampai ke zaman Nabi Muhammad alaihissalam, karena Nabi adalah pemungkas ya, penutup para nabi, para rasul. Nggak ada nabi apalagi rasul sesudah Nabi kita Muhammad. Itu jumlahnya ribuan dari sejak zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad. Semuanya udah berkumpul di masjid tersebut. Nabi Muhammad dibawa sama malaikat Jibril sampai ke shaf yang pertama. Di shaf yang pertama itu aja jumlah orangnya lebih daripada 25. Itu di shaf yang pertama tuh semua nabi-nabi dan rasul yang Allah wajibkan kita untuk tahu namanya, semuanya ada di shaf yang pertama tersebut. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi semua tuh. Siapa nih yang jadi imam? Orang lihat pasti yang paling tua dong. Nabi Adam. Nabi Adam nggak merasa dapat perintah. Nabi Ibrahim enggak juga. Nabi Nuh enggak. Nabi Musa enggak juga. Nabi Isa barangkali enggak juga. Nabi Isa kan pemilik tempat tersebut ya. Nabi Isa erat kaitannya sama Aqsa. Ternyata enggak juga gitu. Kemudian malaikat Jibril pegang tangan Nabi, dibawanya ke depan. Salli bihim ya Rasulullah, salatlah imami mereka wahai Rasul, fa innaka imamul anbiya'i wal mursalin, karena sungguhnya engkau adalah imam bagi para nabi dan para rasul secara keseluruhan. Alhamdulillah, kita jadi umatnya Nabi yang merupakan pemimpin seluruh nabi. Alhamdulillah. Kalau kamu jadi makmumnya, kamu bareng-barengan sama para nabi-nabi yang lain. Kalau kamu jadi makmumnya, kamu barengan sama orang baik seluruh dunia. Sebab ia adalah imam bagi semua orang baik di atas muka bumi ini, teman-teman saya sekalian. Ketika kamu tidak jadi makmumnya, kamu tidak bisa menjadi makmum dari orang baik. Sebab orang baik semuanya makmumannya sama Nabi Muhammad. Kalau kamu cari imam lain selain Nabi Muhammad, maka kamu pasti menjadi makmum dari orang yang tidak baik.
Sebab orang baik semuanya akan bermakmuman kepada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi pemimpin dalam hidupmu. Jadikan Nabi Muhammad imam dalam hidupmu. Kamu mau cari tahu tentang apapun, cari tahu dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya ngadepin ujian, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya jadi istri yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya berpakaian yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana caranya menghadapi orang tua yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana caranya dagang yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Cari tahu gimana caranya sholat yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Cari tahu gimana cara meludah yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Gimana cara potong kuku yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Kalau saya sakit saya harus bagaimana, belajar dari Nabi Muhammad. Imamukum, imamuna, imam kita, pemimpin kita. Dan jangan bermakmum sama selain Nabi Muhammad. Sebab kamu kalau bermakmum sama selain Nabi Muhammad, imam kamu pasti bukan orang yang baik. Kenapa? Sebab kalau dia orang baik, pasti dia akan bermakmum dari Nabi Muhammad alaihissalam. Orang gak bawa Nabi Muhammad, kamu makmumin. Bawa kamu ke siapa? Orang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, kamu makmumin. Bawa kepada siapa? Pemurnian akidah. Tapi ngomong tentang Nabi Muhammad gak benar. Nabi Muhammad manusia biasa, dia kayak tukang pos saja, bawa surat buat kita. Kamu baca suratnya ngapain peluk-peluk tukang posnya? Katanya gitu. Ibu Nabi Muhammad aja di neraka, ngapain kamu inian sama Nabi Muhammad? Nabi bahkan gak bisa nyelamatin ibunya. Oh, nih. Ziarah ke makam Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Waduh. Sholawatan sama Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Wah. Ini nggak bawa kita kepada Nabi Muhammad, bawa ke siapa nih? Teman-teman saya sekalian, bawa kepada Allah, katanya gitu. Bawa kepada Tuhan. Tunggu dulu, Tuhan yang tidak dibawa sama Nabi Muhammad, Tuhan siapa dulu nih? Jangan-jangan bukan Allah yang dia bawa. Sebab Allah yang dibawa, yang bawanya Nabi Muhammad. Kalau kamu gak punya rasa cinta sama Nabi, kalau kamu gak punya rasa hormat sama Nabi, bagaimana mungkin kamu bisa akan mendekat kepada Tuhan yang sangat mencintai Nabi Muhammad? Mau dibawa kemana kamu? Maka teman-teman saudaraku sekalian, jadikan imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Urusan apapun ikuti Nabi aja. Dan tentu saja kita ikut orang yang bawa kita kepada Nabi Muhammad. Kan begitu ya? Para ulama-ulama kita bawa kita kepada Nabi Muhammad. Para wali-waliullah bawa kita kepada Nabi Muhammad. Itu yang mesti kita ikuti sebagai imam-imam kita, karena memang mereka itu bermakmum kepada Nabi Muhammad. Yang makmumannya enggak Nabi Muhammad, minta maaf dah saya. Gitu. No thanks. Gitu ya. Jadi kalau kamu hadir di satu majelis, ada ustadznya ngata-ngatain sahabat Nabi, gitu kan? Bilang aja no thanks. Karena yang dikata-katain itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kita harus cinta sama Nabi Muhammad, cinta juga sama sahabat-sahabatnya. Kalau kamu hadir majelis, di majelis tersebut jelek-jelekin keluarga Nabi Muhammad, bilang no thanks. Karena yang dijelek-jelekin keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hadir di satu majelis, orangnya kemudian jelek-jelekin ibu Nabi Muhammad, gitu ya. Sholawatan kepada Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad, jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Bilang sama dia, no thanks, nggak usah. Teman-teman saudara sekalian, cari aja majelis-majelis yang bikin kita enak makmuman sama Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Saya nggak mau imaman sama Nabi Muhammad, saya mau imamannya sama
Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya aja makmumnya Nabi Muhammad. Saya nggak mau imaman sama Nabi Muhammad, saya mau makmumannya sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya aja makmumnya Nabi Muhammad. Kamu kalau nggak imaman sama Nabi Muhammad, kamu nggak akan berimaman kepada orang baik. Sebab semua orang baik adalah makmumnya Nabi Muhammad. Innaka imamul anbiya'i wal mursalin. Sungguhnya engkau adalah imam bagi para nabi dan para rasul. Habis kelar teman-teman sekalian, baru deh Nabi dibawa keluar masjid. Nah, habis itu kemudian Nabi Muhammad, ini ceritanya harus saya singkat-singkat nih ya, nggak keburu, ini aja udah 1 jam lebih saya. Nabi kemudian dibawa keluar masjid, dinaikin burak di atas batu. Dari situlah Nabi kemudian Mi'raj di atas sebongkah batu, yarhamukillah. Saudaraku sekalian, dibawa naik ke atas langit. Alhamdulillah. Itu saudaraku sekalian, sampai sekarang batunya itu ada di dekat dari Masjidil Aqsa. Itu saya kira dulunya asalnya itu yang namanya Masjidil Aqsa. Ternyata bukan itu ya. Itu namanya Masjid Mi'raj. Jadi dari situ naiknya Nabi Muhammad SAW ke atas langit. Situ tuh masjid Mi'rajnya gitu ya. Masjidil Aqsa-nya depannya yang kubahnya kuning itu Mi'raj, tempat Mi'rajnya Nabi, Masjid Mi'raj. Yang kubahnya hitam itu baru yang namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi jangan keliru, karena saya pernah keliru. Saya udah terang-terangin bawa jamaah kan. Ini Masjidil Aqsa nih, alhamdulillah. Sholat kita di situ, sholat sunnah apa segala macam. Masjid memang untuknya masjid. Pas waktunya qomat, orang-orang mana pada keluar. Waktunya adzan tuh orang-orang mana pada keluar gitu. Heran aja saya, kok bisa nih, kenapa? Ternyata itu bukan Masjidil Aqsa. Sok-sokan, sok tahu. Udah saya terang-terangin gitu ya, panjang lebar. Ternyata salah. Hanya apa-apa jangan sok tahu. Itu teman-teman sekalian. Di situ ada batunya. Dan saya pernah cerita bahwa malam terakhir saya di daerah situ, saya ada beberapa rombongan. Saya pulang dari Masjid Al-Aqsa, mau pulang ke hotel, lewatin itu kan Masjid Mi'raj. Saya lihat udah lagi mau digembok-gembokin, mau dikunci-kunci gitu. Saya samperin lagi, saya bilang, boleh nggak kami sholat dulu di sini 2 rakaat aja gitu, karena besok kita udah berangkat pergi ke umroh, kami dari Indonesia. Akhirnya dikasih kita sholat lagi di dalam. Habis itu terus ada laki-laki deketin saya, terus dia bilang, inci arafil arabiyah, katanya gitu, kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang boleh-boleh lah, dibandingin orang Indonesia. Dibandingin orang Arab ya. Dia bilang, "Cal baurawik," dia bilang, sini saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pergi ke situ, ada lubang di dekatnya batu itu. Dia bilang, "Adkhili yadik," masukkan tangan kamu dalam sini. Saya curiga aja, apa ini? Masukin tangan dalam lubang, kan agak-agak gimana gitu kan. Pas tahu-tahu, dia kena loh gitu. Sudah ajak-ajakin rombongan saya di situ semuanya, apaan susah nggak tahu, saya bilang udah aja gitu, nurut aja gitu. Tapi saya liatin mukanya kayak nggak ada muka mau nipu gitu kan. Jadi saya bismillah deh, masukin tangan. Habis itu dia bilang, "Syami yadik," coba cium tangan kamu. Saya cium, wangi teman-teman. Saya bilang, ini apa, minyak wangi apa nih? Saya bilang. Dia bilang, lah, kita nggak pernah taruh minyak wangi di situ. Dia bilang, waktu Nabi mau naik ke atas langit, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke situ. Wanginya sampai sekarang, 1400 tahun yang lalu. Gimana nggak tanah Madinah disebut Ardu Thaibah? Kalau kemudian wanginya bekas jenggot Nabi Muhammad 1400 tahun nggak hilang dan tidak lekang dimakan waktu, teman-teman sekalian. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tibta hayyan wa mayyita, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tibta hayyan wa mayyita.
engkau wangi hidup dan matimu wahai Rasulullah. Bener banget ya. Makanya teman-teman sekalian, kalau pengen punya akhlak wangi, perilaku wangi, perkataan yang wangi, mesti deket-deket sama yang paling wangi, Nabi Muhammad alaihissalam. Mesti gede cintamu sama Nabi, deketmu sama Nabi, sholawatan sama Nabi, insya Allah. Tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad alaihissalam dibawa Mi'raj, tarik nih sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu di perjalanan menuju langit pertama, Nabi juga diperlihatkan beberapa hal dari perumpamaan. Nabi ada lihat di perjalanan itu kan orang yang pegang tangannya, tarik lidahnya, kemudian digunting. Siapa mereka? Wahai Jibril, kata malaikat Jibril, umatmu tuh Rasul bisa ngomong doang, ngamalin kagak. Saya bacanya langsung, kok gue banget ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan orang-orang yang seperti saya, yang tiap hari harus nyampein, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita dikasih pengamalan semudah, buat teman-teman semudah mendengarkannya, buat saya semudah mengatakannya, insyaallah. Amin. Nabi diperlihatkan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada orang nih, batu besar dikeprukin kepalanya. Wahai Jibril, siapa tuh? Haula alladzina yatasaqaluna ru'usuhum tatasaqal ru'usuhum anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya kalau mau dipakai sholat, terutamanya tahajud. Kepala kita mendadak kayak berapa kilo gitu ya, kayak berapa kintal gitu, berat banget. Mau tahan kepala nih, mau diberdiriin, mau ngerjain tahajud susah bener. Padahal kalau suami pulang terus bilang, "Hai, bangun yuk, aku ada hadiah nih buat kamu." Langsung kepala ringan banget. Tapi giliran bangun jam 3, kepala kayak berat banget gitu ya Allah. Tuh ada batu di atas kepala kita, perumpamaannya seperti itu. Nabi juga lihat ada orang petani masukin benih langsung keluar tumbuh. Dari satu benih keluar 10, dari satunya kemudian keluar 7. Jadi dari satu benih yang dimasukin kemudian keluar 70. Teman-teman sekalian, apa itu wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang menanam benih-benih kebaikan dalam kehidupannya. Satu kebaikan minimalnya berlipat 70 kali lipat pahalanya. Ada banyak hal yang dilihat Nabi Muhammad alaihissalam, teman-teman sekalian, sampai nyampe ke langit pertama. Kemudian Nabi lihat nih, waduh, tiap langit ya, Masya Allah, ada ahli-ahli ibadah, ada yang lagi ruku, malaikat nih jumlahnya banyak jutaan, sepanjang mata memandang. Kemudian ada lagi yang keduanya, lah ada malaikat yang lagi sujud, ada malaikat lagi berdiri, ada malaikat lagi duduk, semua tuh jutaan malaikat-malaikat. Nabi sempat nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, dari sejak kapan mereka ini ibadah kepada Allah? Malaikat Jibril bilang, dari sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Jibril? Sampai datang hari kiamat. Wa idza qamatil qiyamah, apabila datang hari kiamat, gomu ibadah tuh, mereka kemudian bangun dari ibadahnya. Insarafu min ibadati, mereka keluar dari ibadahnya kayak salam gitu loh. Salamnya kapan? Kiamat. Apabila datang hari kiamat, mereka salam dari sholat mereka, wahai Rasulullah. Kemudian mereka berkata, Subhanaka ya Rabb ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Imam Ghazali ada tulis ini dalam kitab Minhajul Abidin sambil bilang, ini salah satu obat ujub kamu. Salah satu obat ujub kamu. Jadi kalau kamu ujub karena tadi malam alhamdulillah
dapat tahajud 3 rakaat witir. Kemudian pagi-pagi kamu merasa lebih baik dari fulan faltan. Pagi-pagi kamu merasa kayaknya pintu surga sudah terbuka untukmu. Pagi-pagi kamu langsung merasa jadi ahli ibadah. Sampai masak kelihatan ngantuk, suami nanya, kamu kenapa sih, semalam kan tahajud bang. Teman-teman saya sekalian, kata Imam Ghazali, ingat ini, kata Imam Ghazali, kamu mau ujub dari kelebihan 2 rakaatnya orang, kata beliau gitu. Allah itu layak diibadahin, bahkan ibadahnya malaikat yang dari sejak awal diciptakan sampai hari kiamat tanpa maksiat. Mereka mengatakan, kami belum beribadah sebagaimana hakmu, sebagaimana yang engkau mau ya Allah. Jadi bagaimana kita menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, teman-teman saya sekalian? Nggak ada artinya apa-apa ibadah kita itu sebagai persembahan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada artinya apa-apa, apalagi diiringi dengan banyakan nguapnya daripada rakaatnya. Sholat kita masih bising, betul nggak? Ya Allah, saya kalau ngelihat diri saya gitu ya, sholat masih bisingnya kayak gini ya Allah. Segala macam suara, segala macam kebisingan masih riuh rendah dalam hati kita ketika kita sholat. Mikirin macem-macem dalam sholat ya Allah. Katanya ngadep Allah, apaan yang ngadep Allah? Bohong banget. Bohong banget. Kita belum ngerti ngadep Allah. Kita tuh ibarat kata ibadah nih ya, masih ibadahnya anak bawang. Tuh nggak? Tuh anak bawang nggak? Bukan Indomie rasa bawang. Anak bawang ya. Kalau anak-anak tuh misalnya gitu, ada anak kita sekolah SD, dia punya adik nih, nggak mau ditinggalin sama kakaknya, umur 3 tahun. Kemudian kita bilang sama adiknya, udah deh kak, biarin deh kak, bawa gitu kak di kelas, nggak apa-apa kak, gitu kan ya. Dia duduk di belakang, coret-coret, dia dengerin guru gitu kan. Berasanya kayak sekolah, berasanya doang. Padahal mah agak. Makanya yang lain-lain dapat rapot, dia kagak. Iya kan? Kenapa? Anak bawang. Nah, saya ngerasa ibadah saya kayak gitu. Sholatmu sholat-sholatan, sedekahmu sedekah-sedekahan, umrohku umroh-umrohan, dikirku dikir-dikiran, baca Quran baca-bacaan. Bacanya ini loh kayak masih bacanya anak bawang gitu. Baca yang gak ngerti, sholat yang gak ngerti, ibadah yang gak ngerti. Kemudian kita merasa jadi ahli ibadah, kemudian kita ngerasa jadi hamba Allah yang solehah. Nah kan jauh banget. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, Nabi kemudian ngelihat nih para ibadahnya para malaikat. Saya nggak cukup waktu mau ceritain detil-ketil perjumpaan Nabi sama Israel, perjumpaan Nabi sama nabi-nabi yang lain. Nah udahlah, langsung aja saya sekalian, abis lewat semua 7 lapis langit, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun mengangkat tangannya, tidak lagi mampu untuk mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sampai sini wahai Rasul, saya nggak bisa menemani lagi. Kenapa gitu Jibril? Afimit lihadal makan tarakal habibu habibah. Di tempat inikah kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, bukan nggak sayang, bukan nggak cinta Rasul, walakin malana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami memiliki tempat tertentu. Kalau kami lewatin, bakal terbakarlah jasad kami wahai Rasulullah. Kami punya standar, kami punya tempat, kami tahu diri, kami nggak akan melewati batas yang telah diperkenankan. Engkau tidak sendirian, engkau bahkan tidak berjalan, engkau diperjalankan. Wahai Rasulullah, saya hanya berpesan, kau nggak bersendirian, kau bersama dengan Allah, kan begitu ya? Kau bahkan nggak jalan, kau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wahai Rasulullah, saya hanya pesan, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kadang-kadang orang tuh nggak usah ketemu Allah, ketemu idolanya aja suka pada lupa ngucap salam. Betul nggak? Betul nggak?
Anak-anak tuh kalau ketemu artis Korea, ketemu yang dia idolakan, kayak gitu-gitu. Itu anak-anak apa ibu-ibu? Ibu-ibunya ya juga. Sampai ada loh yang ketemu pingsan. Ya Allah. Itu pasti bukan orang beriman. Ya, pasti bukan orang beriman. Kenapa? Nih saya kasih tahu teman-teman. Kenapa orang beriman nggak akan kayak gitu? Nggak akan seneng sama seseorang dengan amat sangat. Bahkan kepada suaminya, bahkan kepada siapapun, kecuali yang membawa dia kepada Allah dan Rasulnya. Oh, dia akan cinta, akan sayang. Tapi itu pun juga dengan cinta dan sayang yang benar caranya, yang takwa gitu. Kenapa orang mukmin gak akan kayak begitu? Karena Allah bilang, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang mukmin besar cintanya kepada Allah. Pada Allah, besarnya cintanya kepada Allah membuat dia nggak akan mencintai seseorang dengan besar, apalagi jika orang tersebut tidak membawanya kepada Allah. Nggak ada ceritanya. Jadi saudara sekalian, akhirnya kemudian Nabi dipesenin, nanti kalau ketemu sama Allah, Rasul jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyi, kata Nabi Muhammad. Nabi nanya nih, Nabi itu nggak sok tahu. Oh ya tenang Jibril, saya udah tahu caranya. Nggak ada. Gak ada ceritanya gitu ya. Nabi nanya gimana cara ucap salam kepada Allah. Karena kan kalau kita ucap salam sama orang, assalamu alaika, artinya semoga salam Allah, semoga keselamatan dari Allah, kesejahteraan dari Allah, Allah limpahkan untukmu. Itu artinya salam. Jadi kita tuh ketika mengucap salam, kita mendoakan orang yang kita ucapkan salam itu agar keselamatan dan kesejahteraan dari Allah diberikan kepadanya. Nah kalau kita ucap salam sama Allah, kemudian kita bilang assalamu alaika ya Allah, itu artinya semoga keselamatan dari Allah untukmu ya Allah. Nggak pas. Jadi teman-teman sekalian, Nabi nanya gimana cara ucap salam kepada Allah. Sama malaikat Jibril diajarin, qul, ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis ngomong gitu, Nabi kemudian diperjalankan sama Allah, melewati hijab demi hijab, melewati arsy, melewati kursi, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, melewati kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, melewati lauhil mahfud, melewati kolam, wal qalam wa ma yasturun, melewati lauhil mahfud, ya, semua yang Allah masyaallah wa indahumul kitab, umul kitab lauhil mahfud, semua tuh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tempat-tempat di Al-Quran, semuanya dilewati sama Nabi Muhammad alaihissalam, lewat hijab demi hijab, semua dilewatin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian yang saya muliakan, lewat rafrafil ahbar sampai di Sidratul Muntaha, kana qaba qausaini au adna, hingga sampai di Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya puncak, muntaha itu artinya terakhir, ujung, puncak tertinggi. Di mana itu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang pernah sampai di sana sebelum dan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nggak ada yang pernah sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah tidak bertempat, bukan berarti Allah ada di arsy, bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Ya, arsy bahkan udah dilewatin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nggak ada, saudara sekalian. Allah tidak bertempat, semua tempat Allah yang menciptakan. Kan beda? Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di kanan, Allah nggak di kiri, Allah nggak berarah, Allah nggak bertempat. Semua tempat, semua arah Allah yang menciptakan. Kalau kamu bilang Allah ada di arsy, yang nyiptain arsy siapa? Allah. Lah di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy? Betul nggak? Itu pertanyaan nggak ada habis-habisnya, saudara sekalian. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Lah terus kenapa harus ada Sidratul Muntaha untuk Isra Mi'raj? Karena Nabi Muhammad perlu tempat. Allahnya nggak perlu tempat, Nabi Muhammadnya perlu tempat untuk jadi tempat pertemuan antara Allah dengan baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Di Sidratul Muntaha yang nggak pernah ada malaikat satupun sampai di sana, bahkan Jibril.
Nggak ada sesiapa yang pernah sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi Muhammad alaihissalam. Satu-satunya kaki yang pernah sampai di Sidratul Muntaha, kaki baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Sebagaimana ia akan menjadi kaki yang pertama melangkah menuju surga, sebagaimana ia akan menjadi kaki pertama yang lewat jembatan Sirat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Nabi kita Muhammad alaihissalam, segitunya kakinya waktu di dunia harus terluka, dilempari orang. Jadi nggak apa-apa. Asal mulia kamu di sana, nggak apa-apa kamu hina di sini. Asal mulia kamu di sana, nggak apa-apa kamu hina di sini. Asal mulia kamu di hadapan Allah, nggak ngaruh walau kamu diapakan sama siapapun sekalipun. Sebaliknya teman-teman sekalian, dimuliakan orang di mana-mana di dunia nggak ada artinya apa-apa jika kamu bahkan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan. Teman-teman sekalian, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, terkadang ada orang besar, mulia, diagungkan di mana-mana. La yusawa indallah janaha ba'udah. Di sisi Allah tidak ada harganya bahkan sayap nyamuk sekalipun. Maka baginda kita Nabi Muhammad, manusia paling mulia, meski tampak hina di dunia. Kakinya dilempari orang. Bukan menunjukkan kehinaannya Nabi Muhammad. Nyatanya kaki yang sama adalah kaki yang sampai di Sidratul Muntaha. Saudariku sekalian, untuk kaki Nabi Muhammad yang telah dilempari anak kecil itu, Allah bayar hadiah dengan menjadi satu-satunya kaki yang sampai di Sidratul Muntaha. Bersiap-siaplah terhadap hadiah yang mencengangkanmu ketika kamu mampu lewat terhadap ujian yang datang dalam hidupmu dengan cara yang terbaik. Jadi Nabi nyampe di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, Nabi langsung sujud. Nabi sujud. Habis sujud Nabi duduk tawarruk. Duduknya budak di hadapan tuannya. Duduk tawarruk tahiyat akhir tuh. Namanya duduk tawarruk. Nabi ucap salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala doa, segala ibadah, semuanya kami lakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Allah jawab salamnya Nabi Muhammad dengan mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu teman-teman saya sekalian, kebahagiaan tertinggi yang pernah dirasakan oleh seorang manusia. Kebahagiaan tertinggi yang pernah dirasakan seorang manusia, menghadap Allah, sujud langsung di hadapan Allah, ucap salam langsung kepada Allah, salamnya dijawab oleh Allah. Kayak apa tuh? Kita diundang sama misalnya nih, ada teman-teman nih diundang sama Habib Umar misalnya gitu, diundang sama Syekh siapa dari Al Azhar misalnya, atau diundang sama Raja Saudi Arabia misalnya, atau diundang sama Raja Uni Emirat Arab misalnya. Baru diundang aja udah GR-nya kayak gimana, betul gak? Apalagi pas pertemuan, apalagi pas jamuan, apalagi pas dia ngasih hadiah. Ya Allah, teman-teman sekalian, udah deh tuh, bangganya, senengnya, bahagianya kayak apa. Ini yang ngundang Nabi Muhammad yang punya dunia akhirat, yang ngundang Nabi Muhammad yang punya surga neraka, yang ngundang Nabi Muhammad pencipta alam semesta, ngundang Nabi dipertemukan padanya, sujud langsung di hadapannya, ucap salam kepadanya, dijawab salamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantes-pantesnya Nabi lupa siapapun, pantes-pantesnya Nabi nggak ingat siapapun, tapi enggak, ada yang tidak beliau lupakan.
ada yang selalu akan beliau bawa kemanapun beliau pergi, bahkan hingga di Sidratul Muntaha. Kenapa? Sebab ia telah ada dalam hati Nabi Muhammad, akan dibawanya kemanapun saja beliau pergi. Siapa? Umatnya. Nabi segera nyusulin, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku, tapi tolong ya Allah, sampaikan salam itu pula, selamatkan pula, sejahterakan pula umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Kalau kita solihin masuk nih, kita masuk dalam salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Masuk kita dalam rahasia Isra dan Mi'raj. Tapi begitu kamu gak solehah, kamu gak ada dalam hatinya Nabi Muhammad, kamu gak masuk dalam daftar orang-orang yang ada akan dibawa Nabi kemanapun Nabi Muhammad pergi, termasuk ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Makanya Nabi biar pertama kali masuk dalam surga, tapi kan nungguin. Kenapa? Yang dalam hatinya belum masuk semuanya nih ke dalam surga. Gitu, setia Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Makanya sama Nabi mesti yang setia juga, insya Allah. Habis itu malaikat langit, malaikat bumi emang nggak ada satupun yang ada di sana, tapi diperdengarkan perbincangan antara Allah dengan Rasulnya. Segera menyahut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jadi bacaan wajib yang kita baca setiap tahiyat kita, untuk mengulang-ulang kisah dramatis, emosional, indah yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Berapa kali kita ulang-ulangi? 5 waktu sekurangnya dalam sehari semalam. Menggabungkanmu, masuk dalam segitiga cinta antara Allah dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan kita umatnya. Tersambung dalam sholat, setiap sholat yang kamu lakukan. Makanya nggak pas kalau kamu sholat tapi nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Benang merahnya tuh cinta, benang merahnya cinta, segitiga cinta antara Allah sama Nabi, antara Nabi sama kita. Teman-teman saudara sekalian, alhamdulillah. Habis itu diwajibin sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, semulia-mulianya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih atas Isra Mi'raj yang telah terjadi kepada baginda kami Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, rasakanlah keberkahannya pada kami di bulan ini. Sambungkan kami denganmu ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammadmu ya Allah. Satukan kami ya Allah dalam segitiga cintamu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami makmum-makmum beliau ya Allah. Jadikan kami semuanya tersambung dengan beliau ya Allah. Tolong titip diri-diri kami ya Allah, untuk kau pastikan ada di belakang Nabi Muhammad. Dan kami titipkan anak-anak kami, kedua orang tua kami, suami kami, semua orang-orang yang kami cinta, agar jangan sampai ada yang tertinggal dari barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barisan yang di belakangnya ada para nabi-nabimu ya Allah. Barisan yang di belakangnya ada para ulama-ulamamu ya Allah. Barisan yang di belakangnya ada para wali-walimu ya Allah. Barisan yang di belakangnya terdapat orang-orang soleh dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir ya Allah. Jangan jadikan anak kami menjadi makmum dari selain Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan anak kami ya Allah berkiblat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, penuhkan hati kami dengan cinta padamu dan kepada Nabi. Penuhkan hati anak-anak kami dengan cinta padamu dan kepada Nabi. Menghindarkan mereka ya Allah dari mencintai yang tidak layaknya mereka cinta. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami titipkan hidup mati kami. Kepada Engkau kami titipkan diri kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh-jauhkan kami darimu ya Allah. Jangan jauhkan kami darimu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami ya Allah. Jangan jadikan kami tenggelam dengan urusan dunia ya Allah yang melalaikan kami. Jangan biarkan kami sibuk terus-terusan dengan dunia kami saja ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami, mudahkan urusan kami, selamatkan kami hingga selamat kami di dunia dan selamat kami di saat kematian kami tiba. Rabbana balamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi alfa.